Nama saya Aca, tinggal di Bukit Lawang, menjalankan usaha Back to Nature yang dibuka tahun 90-an. Tapi tahun 2003 saya kembali ke Indonesia, karena memang nikmat kali Indonesia ini. Tinggal di hutan, rasanya indah sekali, dihantam bandang, begitu kembali lagi buat pelan-pelan. Itulah tergiang, siap itu bagaimana membangun konsep ekonomi hijau, green business economic concept. Itulah awalnya Back to Nature berdiri. Bukit Lawang sudah dikenal sebagai destinasi ekowisata ikonik Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa yang berada di tepi Sungai Bahorok ini menjadi pintu masuk menuju Taman Nasional Gunung Leuser. Perjalanan Bukit Lawang untuk menjadi tujuan wisata yang dikenal seperti saat ini berawal dari tahun 1972 saat sebuah organisasi asal Swiss mendirikan pusat rehabilitasi orangutan dari penangkaran untuk kembali dilepas liarkan ke alam. Kemudian pada tahun 1980, Taman Nasional Gunung Leuser didirikan dan menjadi cagar biosfer untuk diakui oleh UNESCO. Setelah periode karantina tertentu, orangutan dilepas liarkan kembali ke hutan dan masih terus dipantau oleh penjaga hutan. Sejak saat itu, banyak wisatawan mancanegara terutama dari Eropa yang datang mengunjungi kawasan Bukit Lawang. Seiring waktu berjalan, orangutan sering kontak langsung dengan manusia hingga berdampak pada terpaparnya penyakit dan ketergantungan hidup pada manusia. Keadaan ini membuat pusat rehabilitasi orangutan ditutup pada tahun 2002. Tetapi peran Bukit Lawang sebagai tujuan ekowisata dengan objek orangutan semiliar masih terus berjalan hingga kini. Aca Alamsyah adalah seorang pegiat wisata yang konsisten mempertahankan fungsi ekologis hutan sekitar. Oleh wisatawan asing, pria ini dijuluki sebagai one man, one forest, yang berarti satu orang, satu hutan. Betapa tidak, ia begitu mencintai alam ini, membeli ratusan hektar hutan di Bukit Lawang, yang kemudian ia jadikan tempat wisata yang mengusung tema kembali ke alam. Back to Nature didirikan tahun 90. Waktu itu saya kebetulan menikah sama orang Belanda. Siap itu berangkat ke Belanda. Punya cita-cita dulu di Belanda, kepinginnya tuh bikin karena kebetulan kerja di pabrik mobil Mercedes dari bahan baku fiberglass, polyester kalau di sana. Jadi mimpinya sebenarnya 3 tahun di Belanda, pulang ke Indonesia. Ya udah kembali lagi ke Belanda. Buka restoran, baru pelan-pelan karena orang rumah sangat suka dengan hutan, saya pun suka hutan, beli hutan pelan-pelan hampir mencapai hampir 100 hektar. Pria yang belasan tahun tinggal di negeri Belanda ini kembali ke Bukit Lawang pada tahun 2003. Ilmu dan pengalamannya di Belanda, ia terapkan di Indonesia. Hingga kini, mimpinya masih sama, yakni mewujudkan prinsip ekonomi hijau atau green economy secara maksimal.
Tapi tahun 2003 saya kembali ke Indonesia karena memang nikmat kali Indonesia ini. Tinggal di hutan, rasanya indah sekali, dihantam bandang, begitu kembali lagi buat pelan-pelan. Itulah tergiang, siap itu bagaimana membangun konsep ekonomi hijau, green business economic concept. Itulah awalnya Back to Nature berdiri. Hutan itu katanya sangat kaya. Tapi aneh bin ajaib, hutan pinggiran hutan, masyarakat pinggiran hutan semua miskin. That is something wrong. Itu maka dari situ lahirlah pemikiran, karena saya juga sekolah manajemen publikasi di Belanda, karena setiap pengusaha di Belanda harus sekolah itu. Pemikiran bagaimana membangun konsep ekonomi hijau. How to make it the potential become economic, green business economic concept. Dengan potensi yang ada, kita membuat ekonomi. Kita paham bahwasanya hutan kita bisa menjadi potensi setelah ditumbang jadi plantation, jadi perkebunan. Yang pertama begini, green economy ini kan memang belakangan ini difamouskan, diperkenalkan kembali ya. Karena memang sejatinya kalau green economy itu memang inilah ekonomi yang paling benar. Ekonomi yang memang bersahabat dengan alam, tidak merusak alam, dan justru memberi keuntungan kepada alam. Sama sebenarnya kayak objek wisata. Wisata itu kan komersilnya sebenarnya dinikmati oleh manusia, tapi tidak begitu dinikmati oleh alam. Misalnya ya seperti buang sampah pada tempat itu kan tidak dinikmati oleh alam. Pencemaran sungainya kalau misalnya wisatanya sungai atau lautnya gitu. Nah, makanya green economy itu sebenarnya upaya untuk membangun gerak ekonomi yang memang tidak berpisah dengan struktur alam yang memang sudah fitrah Allah buat itu. Jadi sangat besar sekali saya kira potensi alam hutan ya. Bicara di gestur filosofis, kita ini sudah masuk di era post tradisional, di mana manusia sudah mulai ingin kembali ke masa lalunya. Mereka mencintai kayak mana nenek moyangnya dulu yang hidup di alam, yang serba-serba original gitu ya. Ya memang belum terlalu inklusif, apalagi di sektor orang-orang yang punya usaha, segmen kepada pengusahanya misalnya, apalagi model berpikirnya konvensional misalnya ya. Yang penting kan dia untung, modal dia bisa balik cepat ya. Sehingga akhirnya lupa untuk merawat hal-hal yang berhubungan dengan alam itu, termasuk membuat drainase bagi usaha-usaha yang memang punya limbah, drainase khusus untuk membuang limbah, yang limbah itu tidak tercemar dengan limbah-limbah masyarakat atau drainase masyarakat. Berapa banyak orang yang nggak konsentrasi di situ. Makanya sebenarnya kepada pengusaha-pengusaha yang di sektor-sektor real ya, besar menengah ke atas, harus ada amdalnya itu kan, ya, analisis dampak lingkungannya dan seterusnya. Kenapa? Karena green economy itu, ya kalau di dalam konteks keislaman sekarang sudah disebut ekoteologi. Tidak boleh ekonomi itu berpisah dari pesan-pesan agama. Ya, bahwa agama menyuruh kita adil, seimbang, menjaga alam, nah itu bagian dari ekoteologi. Padahal kita punya hutan yang begitu amazing, begitu dikagumin dunia. Ini warisan dunia, Leuser, warisan dunia. Hutan hujan terbesar di dunia, hutan tercantik di dunia, oksigennya juga luar biasa, dan hidup 2 binatang fenomenal. 4 binatang fenomenal di bumi ini. Ada di Afrika ada gorila dan lion, singa. Di Leuser ada orangutan dan harimau. Sebenarnya begitu kaya, ini begitu menakjubkan, amazing kata boleh. Tapi karena kita nggak bangga dengan apa yang kita punya, terakhir hutan itu, objek hutan itu tidak begitu menarik sama negara. 2 November 2003 menjadi peristiwa kelam yang terus dikenang oleh masyarakat Bukit Lawang. Banjir bandang yang meluluhlantahkan kawasan ini menjadi momen refleksi yang diperingati oleh pemerintah daerah dan seluruh warga, sekaligus menjadi semangat baru untuk berbenah diri. Memang 6 bulan sebelum kejadian banjir, namanya ada Pak Kental, Wak Kental ini, satu saat dia pulang, singgah dia ke rumah, Aca hati-hati,
Kenapa, Pak? Di atas sudah ada danau. Jadi menurut orang-orang tua kami yang di sini dulu, setiap 75 tahun sampai 100 tahun itu, karena gunungnya ini terlalu terjal semua, ini terjadi longsor pelan-pelan terblok. Maka prosesnya itu kenapa bisa 100 tahun baru pecah? Kayu di sini rata-rata kuat kali, kayu damar. Gimana dia mau itu butuh dihancur puluhan tahun itu baru hancur. Jadi numpuk pelan sampai terakhir jadi danau. Pecah danau tadi, itulah yang ngantam kami. Maka hanya 20 menit. Kalau tidak salah tahun semalam dilakukan TNGL juga. Naik, ada danau kecil, mereka rusak, belum tinggi kali. Ya bagus, jadi kami nggak khawatir di sini ada banjir lagi, nggak. Pemberian makanan atau feeding platform kepada orangutan yang termasuk dalam kegiatan wisata pun akhirnya ditutup pada tahun 2015 karena timbulnya kontroversi dari berbagai pihak. Hal ini disayangkan oleh Acha Alamsyah. Ia berpendapat magnet wisatawan ini sebaiknya tidak dihilangkan. Malah yang paling sedih kami, orang hutan satu kebanggaan dunia, di sini ditutup malah. Tidak ada lagi hanya Borneo. Borneo mesti buka, ya, rehabilitasi orang hutan. Di sini ditutup, sangat sedih rasanya. Karena kalau sini ditutup, dampaknya mulai dari 2015 ditutup, dampaknya wisata Sumatera Utara, kolek. Pemerintah nggak open ini. Kalau kita nengok nanti di 2015 ke atas, Borneo naik. Tapi kita pikir lagi, kalau Borneo, orang turis datang ke Borneo, kebanyakan dia pergi ke Thailand dengan Malaysia. Tapi kalau dia pergi ke Sumatera, Bukit Lawang, jalannya Toba, Brastagi, Toba, Bukit Tinggi, Jakarta. Jadi banyak dia menghabiskan uang di daerah kita. Memang penghabituasian hewan-hewan ini bahaya memang. Bayangkan ya, lumba-lumba bisa diperintah manusia itu kan lucu juga sebenarnya. Karena kan menghabitkan satu habit yang baru kepada orang makhluk yang sudah tidak biasa itu memang problem. Ya memang dikotomik ya. Di satu sisi sektor pariwisatanya kita butuh ya, karena memang interaksi manusia dengan apalah orang hutan dan seterusnya itu dianggap sebagai satu diferensiasi wisata kira-kira gitu. Kalau saya melihatnya begini, selama menghabituasi hewan-hewan yang terkenal liar itu tidak merusak originalitas kehidupannya, hak-hak dasar kehewanannya diberikan, saya kira tidak ada yang salah. Nah yang nggak boleh itu kan begini, kita memframing sesuatu seolah-olah ini sangat original buatan alam, tapi kita sedang mengurangi hak originalitas kehewanan hewan-hewan itu sendiri. Memang PR-nya cukup besar Mbak Manda, makanya kalau di dokter hewan itu kan ada bicara psikologi hewan juga kan. Kenapa psikologi hewan itu menjadi penting? Karena kita menganggap hewan ini sebagai makhluk kelas 2 dari manusia, sehingga kita yang bisa mempekerjakan mereka dan kita nggak beri hak mereka. Ya, tapi memang menurut saya Bukit Lawang itu menjadi destinasi futuristik. Ya, apalagi orang hutan yang Mbak bilang itu, tapi memang harus punya attitude kemanusiaan yang bagus lah menurut saya. Bukit Lawang masih menjadi primadona wisata alam bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengunjung masih dapat melakukan banyak hal di sini, menyatu dan mendengar suara alam, trekking dengan panorama hutan indah, hingga rafting menyusuri Sungai Bahorok yang jernih. Potensi yang ada ini pun semakin dikembangkan oleh Acha di kawasan wisata yang ia kelola. Nanti air terjunnya Yol. Jadi bagaimana masyarakat bisa percaya bahwasanya hutan juga bisa menghasilkan uang. Itulah maka di sini kita buat seperti di sini ada tanaman obat hampir 450 jenis. Ada 1000 jenis anggrek. Ada lagi
macam-macam yang bisa jadi apa. Tahun 2020 kita diskusi sama masyarakat. Kebetulan masyarakat yang sebelah sana, hutan ini ada sekitar 350 hektar. 100 hektar kita udah beli yang masih hutan, tapi selebihnya masih udah jadi rambung sekarang semua. Tapi rambung itu pun tidak produktif karena nggak ada jalan memang. Tapi lokasinya itu cukup luar biasa, cantik sekali, panorama semua. Jadi kita diskusi sama masyarakat, saya bilang, bagaimana kita membangun konsep ekonomi hijau tadi. Jadi kita berdialog, akhirnya ambil satu kesimpulan yang saya bilangin, mereka harus berbisnis, tidak boleh menumbang pohon rambung, karena pohon rambung tadi buahnya ada, binatang tetap makan situ, orang hutan dan segala macam jenis binatang makan buah itu. Jadi kita bilangin, bahwasanya hanya diganti dengan anggrek. Karena biasa di Eropa melihat anggrek itu mahal ya, ada 1000 jenis di sini, kalau bisa ditempeli anggrek, udah gitu bisnisnya untuk spa. Jadi karena dia di bukit, kalau dibikin outdoor spa dengan tanaman obat yang ada sambil berendam melihat pemandangan, wow, 2 jam kusuk dengan berendam, mungkin 750.000 si bule nggak komplain. Dan bisa juga jual oksigen, yang selama ini kan oksigen itu belum laku di sini, belum ada program penjualan oksigen. Dengan adanya pembukaan jalan di atas, rencananya memang untuk membangun konsep bagaimana yoga. Kita jual oksigen. Jadi orang bisa datang ke Bukit Lawang, bisa nanti treatment yoga untuk menarik oksigen baru. Jadi programnya. Kalau ke sini sih ya sering juga, kadang kalau liburan anak sekolah ya ke sini gitu kan. Kadang ya libur lebaran, ya kapan ada waktu ya biasa sering ke sini sih, Kak. Ya kalau alasan sering buat pengen ke sini lagi, yang pertama ya pemandangannya. Terus ya suasananya juga kan kayaknya tenang, nggak berisik. Secara kan sehari-hari kita sering dengar kekacauan di luar sana kan. Kalau di sini kita ya bisa tenang kan, Kak. Dari hiruk pikuk ya. Ya yang mengesankan juga ya kan, karena kalau di kota itu kan kita jalan itu kayaknya hal yang aduh Kak, ke Kedai aja pun dekat aja kita naik sepeda motor ya kan. Ini hampir 45 menit jalan, kayaknya suatu hal yang aduh kayaknya nggak mungkin juga sih, tapi ya terjadi gitu. Capek nggak? Ya kalau capek sih capek Kak, cuman karena udah lihat pemandangan atau udah sampai sini ya capeknya ya hilang. Dari misalnya ya kita kayak hari ini kesini kan, entah beberapa bulan lagi, kayaknya sih pasti ada aja perubahan gitu di sini. Kayak kemari kan belum ada tuh tempat. Sekarang udah ada tempat spa sih Kak, kita bisa mandi kan di situ, ada diisi juga air rempah-rempah kayak ramuan-ramuan gitu. Kalau yang pertama kemari itu belum ada gitu. Jadi kayak tiap kemari gitu pasti ada aja perubahannya gitu, ada gitu. Kembali lagi kepada hutan rakyat tadi, yang aku pingin di satu saat nanti orang-orang Indonesia yang punya hutan, dia akan mempertahankan hutannya, dia yakin hutan itu bisa menjadi sumber ekonomi. Kenapa harus ada pendidikan? Kita kembali lagi juga kepada ekonomi dunia dulu. Tahun 40 sampai itu tahun 80-an ekonomi dunia down. Tapi 80 ke 2000 ekonomi dunia naik. Ini kan akibat banyaknya pendidikan ekonomi. A sampai Z ada kita pelajarin. Tapi masalah ekonomi hijau tidak ada. Jadi mungkin bisa Indonesia menjadi pelopor university ekonomi hijau. Ya, harapannya itu. Mungkin terbuka hati pemerintah, kita bisa diskusi bagaimana membuat kurikulum ini. Itu harapannya. Jadi adik-adik, anak-anak Indonesia ke depan, dia tidak lagi memandang hutan itu bukan tempat ekonomi. Ke depan dia memandang hutan,
wow, duit. Bagaimana membangun bisnis di sana? Iya, malah green economy, kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara itu green economy syariah dan ekoteologi itu sudah menjadi bagian-bagian pembahasan kurikulum ya, dalam kurikulum. Memang menurut saya malah sangat penting karena memisahkan manusia secara konvensional dengan logika ekonominya dan intervensi Tuhan terhadap alam. Kan alam ini yang memiliki Tuhan. Kira-kira gini, manusia boleh punya otak untuk menguras keuntungan dari alam ini, tapi kita lupa kalau yang punya alam ini adalah Tuhan. Maka kita harus suwun dulu lah kepada pemiliknya. Dengan apa ya itu tadi, green economy, menjaga hak-hak dasarnya, ekoteologi yang paling menarik itu, prinsip-prinsip ketuhanan itu menjadi pentingnya. Kalau saya menjadi malah itu penting. Tapi memang mempopulerkan green economy ini kita butuh waktu. Karena itu tadi ya, teori-teori ekonomi belakangan ini sudah dikritik loh. Itu kalau saya boleh contoh misalnya Aldi Taher yang sudah melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dia itu kan banyak mengkritik teori-teori ekonomi, teori-teori pemasaran sekarang ini kan. Ya itu tadi, kenapa? Probabilitasnya ada. Sama kayak ini, green economy ini boleh menjadi salah satu wacana yang sifatnya progresif agar ekonomi yang mau dibangun tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan dan sejenisnya gitu. Butuh waktu memang. Ya kalau bisa ya lebih mancanegara lagi ya kan Kak, biar orang tahu kita juga punya Bukit Lawang kan. Ya jadi ya kalau bisa ya kita juga sih sebagai orang lokal ya suka sering-sering juga promosi ke orang-orang ya kan. Jadi kan orang tahu gitu kalau kita Indonesia juga punya Bukit Lawang gitu. Iya, Sumatera Utara. Ya mungkin ya sering-sering share aja sih Kak ya kan di sosial media kan. Itu aja sih. Iya. Bukit Lawang memang perlu kita jaga secara kumulatif. Bukan hanya kita yang menikmati, tapi pengelolanya juga penting untuk menjaga itu. Saya mau katakan begini, kalau Bukit Lawang kita lihat sebagai destinasi futuristik, berarti kita akan meninggalkan itu untuk anak cucu kita. Berarti kita akan meninggalkan itu untuk orang-orang setelah kita. Maka oleh karena itu, pandai-pandailah merawatnya. Air sekarang sudah mulai sedikit. Akses kehidupan masyarakat sudah mulai padat. Inilah yang menyebabkan kenapa orang sudah berpikirnya sangat pragmatis. Yang penting aku nyaman, yang penting aku aman. Inilah yang membuat orang akhirnya tidak lagi bicara green economy. Orang sudah bicara tentang kepentingannya, kepentingan kelompoknya. Makanya saya tidak berlebihan kalau saya bilang ekoteologik menjadi bagian penting yang nggak bisa kita pisahkan dari green economy. Takut kepada Tuhan menjadi jalan yang paling kuat untuk kita berjalan pada ikhtiar mencari ekonomi dan kehidupan kita, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tidak merusak kehidupan orang lain.